Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan di malam yang berbahagia ini kondisi kita dalam keadaan sehat dan bugar ya. Karena sehat saja ternyata tidak cukup, kita perlu melatih kebugaran. Dan ada sih sebenarnya bagaimana cara kita melatih kebugaran. Ya kita bisa lakukan lari maraton, tapi ada standarnya. Biasanya itu sudah diberikan limit waktu tertentu. Nah, ketika seorang yang tubuhnya sehat dan kemudian dia bugar, dia akan bisa melalui rute ataupun mungkin jarak tertentu yang ditetapkan dengan waktu tertentu. Kira-kira berapa lama daya tahannya. Jadi kebugaran itu terkait dengan daya tahan. Orang bugar biasanya sehat, tapi orang sehat belum tentu bugar. Ini sebuah filosofi bagi kita ya. Tapi malam ini kita tidak membahas tentang kebugaran. Meskipun hari-hari ke depan kita butuh fisik yang kuat, stamina yang kuat, karena gejala COVID-19 memang sudah mulai mereda dan datanya juga sudah sangat landai. Tapi tentu kita tetap berhati-hati sesuai dengan arahan pemerintah. Kita jaga kebersihan kita jaga kesehatan kita jaga imunitas tubuh kita. Mudah-mudahan COVID-19 di tahun 2022 sudah tidak ada lagi. Itu harapan kita bersama. Nah, teman-teman sekalian, barangkali ada di antara kita yang suka berbelanja ke pasar, kemudian melakukan tawar-menawar harga. Misalnya, biasanya ibu-ibu sih sebetulnya. Tapi kita tidak menjudge bahwa ini hanya dilakukan oleh kaum perempuan, tidak. Tapi bagi kita konsumen biasanya kita menginginkan harga yang murah, kualitas barang yang bagus. Kemudian ya intinya kita menginginkan barang yang perfect. Itu selera konsumen dan saya juga. Tapi pada kenyataannya teman-teman sekalian, ada kalanya kita tidak mesti menawar. Ada kalanya kita tidak mesti melakukan transaksi secara berlebihan. Misalnya begini, ada seorang ibu-ibu yang jualan sayur misalnya di pasar. Dia tawarkan satu ikat itu misalnya 2.500 misalnya begitu. Setelah satu ikat sayur kangkung misalnya 2.500. Terus datang ibu-ibu menawar. Kira-kira harganya bisa diturunkan lagi, misalnya satu ikat itu cukup 2.000 saja misalnya. Satu sisi itu boleh dan itu tidak dilarang oleh agama. Tidak dilarang oleh norma apapun. Tapi sebagai manusia, kita juga harus sadar dan paham kepada siapa kita melakukan tawar-menawar harga. Kalau misalnya kita memiliki kelebihan harta, memiliki kecukupan finansial, memiliki uang yang banyak misalnya, tidak salah kalau seandainya harga yang ditawarkan oleh penjual itu langsung kita beli. Jadi tidak perlu kita berlama-lama. Misalnya, Bu, berapa harga kangkung satu ikat? Oh, satu ikat 2.500. Oh ya, itu jauh lebih bernilai. Jadi bukan masalah uangnya, bukan masalah rupiahnya, tapi masalah kita menghargai seorang penjual yang dia mungkin dari pagi, ya, dari gelap gulita, mungkin dari jam 3:30 atau jam 3 dia sudah bangun mempersiapkan segala sesuatu barang yang ingin dia jual, ya. Kemudian dia gelar dagangannya di pasar. Boleh jadi pada saat kita tawar-menawar itu si penjual ini belum sarapan atau belum sempat untuk sarapan pagi. Perutnya mungkin masih dalam keadaan lapar. Nah, teman-teman sekalian, ini penting
sederhana, tapi alangkah lebih baik bagi kita yang barangkali memiliki kelebihan tidak mesti melakukan tawar-menawar, karena memang naluri manusia itu sebenarnya adalah saling tolong-menolong. Itulah kenapa bangsa kita yang besar ini dari nenek moyang kita diajarkan tentang semangat gotong royong, semangat tolong-menolong, semangat tepat selira, semangat untuk saling berbagi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di malam ini saya ingin mengajak kita yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki kelebihan finansial, memiliki kelebihan uang, ketika melakukan transaksi kepada para pedagang di pasar, maka lakukanlah sewajarnya. Dan kalaupun memungkinkan, kalau masih memungkinkan bagi kita, ya nggak usah kita lakukan tawar-menawar, kita cukup langsung beli barangnya. Atau barangkali yang lebih bagus, kalaupun kita sudah punya barang, tapi melihat pedagang itu ibu-ibu sudah tua atau bapak-bapak sudah tua, kadang-kadang kita kasihan begitu. Kita beli saja, beli barangnya. Kemudian itu dalam rangka untuk menghargai, memberikan empati kita, simpati kita kepada para pedagang di pasar yang mereka telah menghabiskan waktu sebelum subuh mereka sudah bangun, pagi-pagi buta mereka sudah bangun, berangkat ke pasar mungkin dalam keadaan yang belum sarapan, belum mengisi apapun perutnya, dalam keadaan kosong. Kemudian belum tentu di pasar atau selama dia proses berdagang satu hari itu ada yang laris atau ada yang laku. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita sama-sama berikan empati kita, berikan simpati kita kepada para pedagang, siapapun mereka. Ketika kita memiliki kelebihan harta, memiliki kelebihan uang, memiliki kelebihan yang macam-macam yang kita miliki, itu dalam rangka meningkatkan persaudaraan kita, mengokohkan persaudaraan kita, memberikan sedikit kelebihan kita kepada saudara-saudara kita tersebut tanpa mengurangi makna dari transaksi perdagangan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Tonton terus channel Henry Urban ini. Jadi di channel ini bukan hanya sekedar bicara tentang pertanian secara umum atau mungkin tema pertanian organik secara khusus, atau melakukan pengendalian hama penyakit secara khusus, tapi channel Henry Urban ini berisi 4 kategori. Yang pertama adalah pertanian, khususnya pertanian organik, dan di dalamnya juga ada proses pengendalian hama penyakit secara organik. Kemudian yang kedua, channel ini berisi tentang bagaimana memberikan motivasi-motivasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, bagaimana kita selalu menjaga visi hidup kita. Kemudian yang ketiga, channel ini berisi tentang sesuatu yang sifatnya tutorial, ya, digital, dunia digital. Yang satu episode sudah saya buat tentang aplikasi KineMaster, dan mungkin berikutnya juga akan berbicara tentang KineMaster sampai tuntas, mengupas tentang masalah KineMaster. Kemudian yang terakhir adalah podcast. Jadi podcast bisa monolog, podcast bisa dialog, podcast mengangkat tema-tema apa saja, baik itu yang tema yang lagi ngetren, tema yang lagi hot, atau juga tema-tema spesifik lainnya. Yang intinya ini dalam rangka memberikan manfaat, kebermanfaatan sesuai dengan logo atau slogan dari channel Henry Urban ini, yaitu tempat berbagi. Jadi inilah tempat kita berbagi, tempat kita berdiskusi, tempat kita memberikan informasi-informasi yang terkait dengan berbagai macam persoalan yang kira-kira bisa diangkat dan bisa menjadi problem solver, yang memberikan pemecahan masalah terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi selama hidup ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.